Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Indonesia Timur dilukai Soeharto, didiamkan SBY dan diobati Jokowi. Ayo berjalan bersama, ditulis oleh Ca Anton. Indonesia ada karena merasa sama-sama senasib sedang berjuang untuk sebuah kemerdekaan, berdiri di kakinya sendiri, tanpa campur tangan invasi pihak-pihak asing, di mana mereka mengeruk hasil buminya untuk membangun negara yang jauh di sana. Kemakmuran milik mereka, dan kita tetap menjadi seorang buruh yang bekerja membesarkan negara lain. Soekarno begitu keras melawan tanpa peduli siapapun itu. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Perkataan itu keluar dari keberaniannya menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi yang dulu terkenal dengan dua kekuatan besar itu. Selain kesamaan nasib, secara sejarah pun Nusantara dianggap sebagai patokan untuk mengulang sejarah kegemilangannya menjadi negara yang besar. Simbol-simbol Majapahit pun diadopsi untuk menggairahkan perjuangan untuk menjadikan pulau-pulau di Nusantara bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musuh yang paling sulit adalah yang berasal dari dalam negara kita sendiri, membuat Soekarno berkali-kali hendak dihabisi dalam berbagai penyerangan. Ada yang menggunakan pesawat Auri hingga penembakan dari jarak yang cukup dekat, 4-5 meter. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang berdarah Nusantara, namun tidak ingin bersatu seperti DI atau TII. Marhaen itulah inspirasi sederhana tujuan besar sang proklamator. Ingin Indonesia berdiri sendiri, mengelola SDA sendiri, dan dinikmati untuk segenap rakyat Indonesia secara merata. Itu pun dibuktikan dengan ia tolaknya Freeport yang mengajukan penawaran untuk menggali kekayaan emas di Pulau Cendrawasih. Soekarno dilengsarkan, Soeharto berkuasa dan Freeport mengeruk emas bumi Cendrawasih atas izin Soeharto. Pulau-pulau di timur Indonesia dikeruk, namun kekayaannya untuk fokus pembangunan di Pulau Jawa, letak dari ibu kota Indonesia. Karena letaknya terlalu di barat, penyebarannya pun tidak merata. Itulah kenapa Soekarno pernah berjuang memindahkan ibu kota Indonesia di bagian tengah. Jalan raya dengan kualitas tinggi pun dibangun dengan bantuan Rusia. Pada akhirnya usaha itu kandas karena Soekarno dilengsarkan. Infrastruktur adalah kunci kemajuan suatu daerah. Kesenjangan sosial pun terjadi di negara kita tercinta. Indonesia Tengah masih lumayan kebagian, tetapi Indonesia Timur seperti terlupakan. Bahkan setelah Soeharto lengser, pemimpin dengan 2 periode yaitu SBY pun terkesan membiarkan Indonesia bagian timur. Saya pribadi kerap mendengarkan keluh kesah teman-teman di daerah timur. Teriakan mereka yang dianggap tak dipandang, dianaktirikan dan tidak dipedulikan. Keadilan sosial hanya menjadi jargon namun tidak pernah direalisasikan. Pada akhirnya Jokowi datang dalam peta politik Indonesia dengan membawa semangat Soekarnois, belusukan dan mau mendengarkan keluh kesah rakyat dan berusaha mencari solusi. Melihat kesenjangan fundamental ekonomi yang terjadi, Jokowi berusaha memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mimpi Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia pun kembali diseriusi. Freeport, Blok Rokan dan simbol-simbol asing yang dianggap sebagai parasit karena Indonesia hanya bisa menikmati hasil kurang dari 10% pun dicaplok kembali. Memang kerja keras pemerintahan di bawah Jokowi belum bisa mengobati sepenuhnya luka yang dibuat oleh ketidakpedulian pemimpin masa lalu yang lama berkuasa. COVID membuyarkan program pemerintahan Jokowi dari infrastruktur, perbaikan aturan hingga perpindahan ibu kota. Ditambah lagi, ini periode terakhir Jokowi. Capres seperti Anies Baswedan yang pernah berdiri karena statement SARA membuat orang bagian timur Indonesia mengerinyitkan dahi. Mungkinkah harapan yang dibawa oleh Jokowi musnah karena mayoritas mereka adalah minoritas di negeri tercinta Indonesia? Tetapi masih banyak harapan untuk kita bergandengan tangan dan tidak ada yang terlukai untuk memperbaiki berbagai kondisi di negeri tercinta dengan bijak. Para politisi harusnya fokus pada hal-hal yang produktif. Oleh sebab itu kita pun harus berusaha menebarkan pemikiran bahwa politisi itu harus rasional dan berkebangsaan. Jika tidak, maka negara kita akan menjadi negara terbelakang dan penuh konflik. Sumber pemecah belah bangsa adalah ketidakadilan, baik itu ketidakadilan sosial hingga penegakan hukum. Jika masalah itu tidak bisa diselesaikan, maka begitu banyak hati yang terluka karena merasa diperlakukan tidak adil sebagai anak bangsa dan bahkan sebagai manusia itu sendiri. Para politisi yang mengorbankan hak serta keadilan orang lain dalam berkompetisi melalui sentimen SARA, yakinkanlah hati bahwa mereka akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Sang Semesta. Selama apapun berkuasa tak akan menghasilkan sebuah legenda positif di muka bumi ini, tetapi legenda yang menjadi simbol keburukan dalam sejarah negara, seperti pemimpin diktator terkorup, pemimpin yang memang
Ulangi, pemimpin yang menang karena isu SARA dan sebagainya. Tetaplah bersemangat dalam NKRI dengan demokrasi Pancasila sebagai pemersatu. Udah itu aja, Ca Anton. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.